Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, diliputi karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali, sehingga kita bisa meneruskan kegiatan kita ta'lim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan di sore hari ini merupakan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita teruskan mempelajari tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semakin kenal dengan Rasulullah, tentang akhlak-akhlak beliau, perjalanan hidup beliau, sehingga dengan kita mengenal tentang kehidupan beliau, kita akan semakin cinta dan juga bisa mewujudkan kesempurnaan kita semua di dalam mengikuti jejak perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lewat telah kita pelajari atau kita baca bersama-sama tentang yaitu masa kehidupan Rasulullah ketika masih kanak-kanak, masih kecil, masih menyusu. Selama 4 tahun atau 5 tahun dia diasuh, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Selama 4 tahun dia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, yang mana dijelaskan oleh Halimah As-Sa'diyah, ibu yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya selama dia mengasuh bayi ini atau anak ini, Masya Allah, keberkahan yang melimpah ruah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga tersebut yang tidak pernah dia dapatkan, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Keberkahan yang luar biasa, kemudahan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah berusia sekitar 4 tahun, terjadi kejadian yang sangat aneh. Ketika Rasulullah bermain-main dengan anak-anak yang sebaya dengan dirinya, berlari-lari, anak kecil seperti itu, lari ke sana, lari kemari, manjat, turun dan seterusnya, masih di bawah pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Itu terjadi kejadian yang sangat aneh. Rasulullah didatangi oleh seseorang, yaitu malaikat Jibril, ketika dia sedang bermain-main. Kemudian dipegang, ditangkap Rasulullah ini, kemudian direbahkan, lalu dibelah dadanya. Kejadian syakkus sodir, dibelahnya dada Rasulullah. Dibelah dadanya Rasulullah, kemudian dikeluarkan jantungnya, dilepas jantungnya, dikeluarkan, kemudian diambil
segumpal darah dari jantung tersebut dan dikatakan oleh malaikat Jibril, ini adalah bagian syaitan dari tubuh kamu, dihilangkan. Ya, sehingga dengan diambilnya segumpal darah tersebut, setan ini tidak ada bagian ya untuk menggoda dan juga menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jantung ini ya hatinya Rasulullah dilepaskan, dibersihkan, kemudian dicuci dengan air zam-zam dalam sebuah baskom, panci yang terbuat dari emas. Ya, dijelaskan seperti itu. Kemudian setelah jantung tersebut bersih dari kotoran-kotoran, dari bagian-bagian setan yang bisa ya menggoda Rasulullah, akhirnya dikembalikan lagi ke tubuhnya Rasulullah, kemudian dijahit. Dan dijelaskan oleh Anas bin Malik, ketika Rasulullah sudah tumbuh jadi orang, masih membekas ya di dada Rasulullah bekas jahitan daripada ya kejadian tersebut. Akhirnya setelah itu Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir, takut jangan-jangan terjadi sesuatu pada anak ini, dan dia tidak mau disalahkan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak itu Halimah As-Sa'diyah langsung bergegas mengembalikan Rasulullah ke pangkuan ibunya, yang sebelumnya dulu dipinta ya ketika sudah selesai diasuh 2 tahun, yang biasanya bayi itu disusui selama 2 tahun, dikembalikan kepada orang tuanya. Halimah As-Sa'diyah meminta izin kepada ibunya untuk diteruskan ya supaya bisa mengasuh Rasulullah, karena didapatkan ya banyak kebaikan ketika dia mengasuh bayi tersebut. Tapi setelah kejadian tersebut dia enggak berani lagi, takut seandainya terjadi sesuatu pada diri Rasulullah kemudian dikembalikan ke pangkuan ibunya. Maka dikatakan di sini, kita baca seterusnya, ila ummihil hanuni, ke pangkuan ibunya yang sangat sayang ya kepada sang anak. Rasulullah akhirnya dikembalikan kepada ibunya Aminah yang berada di kota Mekah. Wa raja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal hadithi ila Makkah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian tersebut, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, ya terjadi operasi seperti itu. Dibelah dadanya kemudian dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, lalu Rasulullah kembali ke kota Mekah. Ya, dikembalikan oleh ibu asuhnya. Dia merasa ketakutan dan khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu pada anak ini, dan dia tidak mau disalahkan oleh keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah kejadian tersebut dipulangkan Rasulullah ke Mekah, fabaqiya inda ummihi wa fi usratihi nahwa sanataini. Akhirnya dia tinggal bersama dengan ibunya dan bersama dengan keluarga besarnya Bani Hashim ya di kota Mekah ini sekitar 2 tahun. Ya, diasuh ibunya sendiri di keluarga besarnya Bani Hashim ya sekitar sanataini, 2 tahun diasuh oleh ibunya. Kemudian setelah 2 tahun ya, dari umur 4 tambah 2 tahun jadi 6 tahun, atau mungkin umurnya 5 tahun ketika dikembalikan oleh Halimah As-Sa'diyah kepada ibunya, ya ditambah 2 tahun menjadi 7 tahun umurnya. Tsumma safarat ma'ahu ummuhu ilal Madinah. Kemudian ibunya pergi bersama dengan bocah tersebut ke kota Madinah menziarahi makam suaminya. Siapa suaminya Aminah? Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan sebelumnya dia meninggal dunia di Yathrib ketika diutus oleh mertuanya, ya ketika diutus oleh bapaknya untuk Abdul Muthalib yang menyuruh si Abdullah ini untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat tersebut. Ya, mereka biasa melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin untuk berdagang. Nah, ini Abdullah ya ketika manten baru bersama dengan Aminah, ya istrinya mengandung, kemudian diutus untuk melakukan perdagangan oleh bapaknya ke negeri Syam.
Di tengah perjalanan ya di kota Yathrib dia meninggal dunia, akhirnya dikuburkan di sana di Madinah. Nah ini ketika Rasulullah berumur 7 tahun diajak oleh ibunya pergi ke Madinah. Haitsu kubira waliduhu wa akhwalu jaddihi Banu Adiyin ibni Najjar. Ya, sebagaimana dikuburkan di sana bapaknya Abdullah. Ya, bapaknya meninggal dunia di kota Yathrib di negeri Madinah, dikuburkan di sana. Dan juga akhwalu jaddihi, paman-paman dari kakeknya. Ya, paman-paman dari kakeknya. Siapa kakeknya Rasulullah? Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ini ibunya siapa Abdul Muthalib? Ibunya Abdul Muthalib adalah Salma bin Amr ya, dia berasal dari Madinah, ini ibunya Abdul Muthalib. Ketika Hashim dulu dikisahkan ya, Hashim ini dia melakukan perjalanan ke negeri Syam, kemudian singgah di negeri Madinah. Ketika di Madinah dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma bin Amr. Ya, menikah di sana dengan Salma, kemudian Salma ini mengandung, kemudian ditinggal meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan Hashim meninggal dunia. Nah, Salma ketika ditinggal oleh Hashim ini mengandung, lahirlah bayi yang diberi nama siapa? Syaibah. Karena ketika lahir ada uban di kepalanya, diberi nama Syaibah. Akhirnya Syaibah ini diasuh oleh ibu Salma tadi di Madinah dalam waktu yang cukup lama sampai 7 tahun ya. Yaitu keluarga Hashim yang ada di Mekah nggak tahu kalau dia punya keponakan. Kalau mereka punya keponakan di Madinah. Karena Hashim ini ketika melakukan perjalanan mampir di Madinah kemudian menikah di situ. Ya, menikah kemudian lahirlah seorang anak dari wanita yang dinikahi, yang akhirnya Hashim meninggal dunia setelah dia meninggalkan Madinah untuk pergi ke negeri Syam. Hashim ya, kakek yang keempat dari kakeknya Rasul atau yang ketiga. Ya, kemudian ketika umur 7 tahun si Syaibah ini diambil oleh saudaranya Hashim yang bernama siapa kemarin? Muthalib. Muthalib ini adalah saudaranya Hashim. Mendengar Hashim punya anak laki-laki di kota Madinah, ketika sudah berusia 7 tahun dijemput ke sana, diambil ya, mau dibawa ke kota Mekah karena bapaknya adalah orang yang terhormat yang bernama Hashim, orang yang terpandang, punya kedudukan ya, dia punya jabatan yang sangat tinggi ngurusi Baitillahi al-Haram ya. Maka Syaibah ini akhirnya diambil oleh pamannya Muthalib. Nah, ketika dibawa ke kota Mekah dikira oleh manusia Syaibah ini adalah budaknya. Ya, maka dipanggillah Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ya, budaknya Muthalib, budaknya Muthalib seperti itu. Padahal namanya Syaibah. Lah, Muthalib di sini apa Abdul Muthalib? Ya tentunya paman-paman dari pihak ibu tadi kebanyakan di kota mana? Di kota Madinah. Ya, karena ibunya adalah min ahlil Madinah. Ya, Abdul Muthalib ini ibunya min ahlil Madinah dan bapaknya adalah Hashim dari kabilah dari suku Quraisy. Ya, arahnya ke sana. Jadi ibunya ini membawa Rasulullah, Aminah membawa Rasulullah ketika berusia 7 tahun untuk pergi ke kota Madinah untuk menziarahi kuburan bapaknya dan juga paman-paman kakeknya Muthalib, Abdul Muthalib. Itu paman dari pihak ibu itu rata-rata tinggal di kota Madinah. Karena Abdul Muthalib ini ibunya tadi min ahlil Madinah yang bernama Salma binti Amr, wanita yang dinikahi oleh Hashim ketika dia melakukan perjalanan ke negeri Syam, yaitu Banu Adi ibni Najjar. Wa kana ma'aha qiyamuha Abdul Muthalib, dan yang menemani Aminah wa kana ma'aha, yang menyertai perjalanan tersebut ya ke kota Madinah itu diantaranya adalah qiyamuha, yaitu mertuanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah bapaknya Abdullah, kakeknya Rasulullah, mertuanya Aminah. Yang ikut menyertai perjalanan tersebut adalah Abdul Muthalib, mertuanya Aminah, kakeknya Rasulullah. Wa khatimatuha Ummu Aiman, dan juga pelayan perempuannya Ummu Aiman ya, yaitu wanita yang sudah membantu
di keluarga Rasulullah ketika bapaknya masih ada. Ummu Aiman ini ya pembantu yang ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah. Ummu Aiman ya budak yang dimerdekakan, Maula Abdillah, demikian. Famakatsat syahron tsumma raja'at. Aminah ini tinggal di kota Madinah selama sekitar 1 bulan. Ya, ziarah ke sana, tinggal di kota Madinah sekitar 1 bulan karena banyak ya keluarga di sana. Tadi Abdul Muthalib ya, itu ibunya dari Madinah sehingga punya banyak keluarga di sana Abdul Muthalib. Ya, saudara-saudara ibunya. Ini banyak di Madinah sehingga tinggal di Madinah sekitar 1 bulan. Tsumma raja'at, kemudian pulang lagi ke kota Mekah. Wa bainama hiya fit tariqi lahiqaha al-maradu. Ketika di tengah perjalanan pulang ke kota Mekah ya, dari Madinah mau balik ke kota Mekah, lahiqaha al-maradu, menimpa dia sakit yang cukup parah. Ya, di tengah perjalanan tiba-tiba ya ini terasa sakit badannya. Cukup parah, wastada, dan semakin parah sakitnya, hatta tuwfiyat bil abwa'i baina Makkah wal Madinah, sehingga dia meninggal dunia di suatu tempat namanya Al-Abwa antara Mekah dan Madinah, dikuburkan di tempat tersebut dan sampai sekarang kuburannya masih ada ya, di samping jalan. Biasanya jalur Mekah dan Madinah itu nanti ya di situ melewati tempat ini Al-Abwa. Tuwfiyat bil abwa'i, dia meninggal dunia di suatu tempat namanya Al-Abwa antara Mekah dan Madinah, sehingga ibunya ini ya enggak sempat sampai ke kota Mekah, sudah meninggal dunia di tengah perjalanan. Wa dufinat hunaka, dan akhirnya dia dikuburkan di tempat tersebut. Ini diasuh Rasulullah oleh ibunya sekitar 2 tahun. Setelah kepengasuhan ibu yang menyusui ya, Halimah As-Sa'diyah mengasuh sekitar 4 atau 5 tahun, kemudian dikembalikan kepada ibunya ya, diasuh selama 2 tahun. Setelah itu ibunya juga meninggal dunia, sehingga sejak usia 7 tahun keadaan Rasulullah sudah yatim piatu ya, bapaknya sudah enggak ada sebelum dia lahir. Ibunya meninggal dunia ketika beliau berusia 7 tahun atau mungkin 6 tahun ya. Ini masih anak-anak sekali, sudah tidak punya orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Ila jaddihil atufi, lalu beliau diasuh oleh kakeknya yang sangat sayang kepada Rasulullah. Ya, kakeknya sangat sayang kepada Rasulullah, sayangnya melebihi kepada anak-anaknya sendiri. Karena dilihat Masya Allah anak ini memiliki tanda-tanda keistimewaan yang dia yakin setelah jadi orang nanti dia akan jadi orang besar. Ini firasat pada diri Abdul Muthalib, sehingga dia sangat perhatian terhadap Rasulullah, diperhatikan, diasuh dengan penuh kasih sayang. Setelah ibunya meninggal dunia, Rasulullah diasuh oleh sang kakek yang sangat sayang kepada dirinya. Wa adabihi sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muthalibi ila Makkah. Akhirnya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, kembali bersama dengan Rasulullah ke kota Mekah. Ya, ibunya dimakamkan di tengah perjalanan. Ya, ibunya ketika meninggal dunia di tengah perjalanan dimakamkan di tempat tersebut. Akhirnya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, kembali bersama dengan sang cucu ini ke kota Mekah. Wa huwa yash'uru bi a'maqi qalbihi shiddata alamil musabi al-jadidi, dan dia sangat merasa bi a'maqi qalbihi, dari lubuk hati yang sangat dalam ya, yaitu sangat merasa kasihan. Shiddata alamin, yaitu beratnya rasa sakit, rasa sedih, al-musabil jadidi, yang musibah baru yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahir bapaknya sudah enggak ada. Ya, ini mungkin kesedihan tersendiri. Lahir sudah tanpa bapak, enggak ada. Ya, tidak ditunggui oleh bapaknya. Kemudian ketika berusia 7 tahun ibunya sudah meninggalkan dirinya.
Mungkin kesedihan ketika dia nggak punya bapak ini belum hilang dari dalam hatinya ketika yang lainnya ya main-main dengan bapaknya, ya manggil ayah, ayah seperti itu ya. Bapak, bapak, abi, abi. Dia manggil siapa? Enggak punya abi, enggak punya ayah. Ini kesedihan tersendiri. Ya, sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang biasanya sang anak. Kemudian ditinggal lagi meninggal oleh ibunya. Luka lama belum sembuh, sudah digores lagi dengan luka yang baru. Ya. Maka ini sang kakek sangat merasa kasihan kepada anak tersebut. Bi'a'maqi qalbihi, dari dalam dari lubuk hati yang paling dalam dia merasakan hal seperti itu. Faraqqa alaihi, akhirnya dia sangat sayang, lembut hatinya Abdul Muthalib ini kepada Rasulullah, ya, sangat belas kasihan kepada anak tersebut. Riqqatan, dengan kelembutan, lam yaruqqaha ala ahadin min aulatihi, yang kelembutan seperti itu tidak diberikan kepada seorang pun dari anak-anaknya. Luar biasa ya, dengan anaknya saja sayangnya enggak seperti itu, dengan Rasulullah luar biasa, karena sangat ya merasa kasihan dengan anak tersebut. Masih kecil sudah enggak punya orang tua, baik ibu maupun bapak. Akhirnya Abdul Muthalib ini memberikan perhatian yang luar biasa, yang perhatian seperti itu tidak diberikan kepada seorang pun dari anak-anaknya. Abdul Muthalib punya anak laki-laki 10, saudara-saudaranya Abdullah ya. Laki-lakinya 10, perempuannya ada 6, punya anak 16 ya. Ternyata dia lebih sayang kepada cucunya ini, anaknya Abdullah ini yang bernama Muhammad, melebihi sayangnya kepada 16 putra-putrinya tadi. Luar biasa ya, kemana-mana mungkin digendong, yang dulu mungkin anaknya sering ditinggal ya, ketika duduk selalu diletakkan di pangkuannya, yang memperlakukan kepada anak-anaknya enggak pernah seperti itu. Faraqqa alaihi riqatan ya, maka sangat kasihan kepada anak tersebut dengan rasa sayang, yang sayang seperti itu tidak diberikan kepada seorang pun kepada dari kalangan anak-anaknya. Fakana yu'azzimu qadrahu, dia sangat mengagungkan, membesarkan ya perkara Rasulullah ini, sehingga diberikan perhatian khusus. Wa yuqaddimuhu ala aulatihi, dan lebih mendahulukan daripada anak-anaknya sendiri, lebih mengutamakan cucunya daripada anaknya sendiri. Yukrimuhu ghayatal ikrami, memuliakan anak tersebut dengan sepenuh pemuliaan, perhatian yang luar biasa, penjagaan yang sangat besar, kasih sayang yang sangat mendalam diberikan oleh sang kakek kepada cucunya. Wa yujlisuhu ala firashihil khasil ladzi lam yakun yajlisu alaihi ghairuhu. Ini diantara perlakuan khusus yang diberikan kepada Rasulullah oleh sang kakek. Wa yujlisuhu ala firashihi, dia mengizinkan duduk di atas firasnya, di atas permadani sang kakek ini, firashihil khas ya, di atas permadani yang khusus, alladzi lam yakun yajlisu alaihi ghairuh, yang enggak ada seorang pun berani duduk di atas ya permadani tersebut. Sampai-sampai anaknya sendiri enggak berani. Anaknya kalau duduk di situ dipelototi, minggir, minggir. Ya, ini punya bapak, enggak boleh duduk di situ ya. Tapi Rasulullah duduk diizinkan, didiamkan. Bahkan kalau ada yang menegur, jangan duduk di situ, enggak apa-apa, biarkan dia duduk. Ini sang kakek ya, memberikan perlakuan khusus kepada cucu yang satu ini. Padahal dengan anaknya saja enggak seperti itu. Anaknya ketika duduk enggak berani, dilarang. Ini tempat bapak khusus, kalian duduknya di samping kiri, samping kanan, enggak boleh duduk di situ. Rasulullah diizinkan duduk di atas firasnya yang khusus, yang mana selain beliau tidak diizinkan atau enggak berani duduk di tempat tersebut. Wa yamsahu dhahrahu, dan sering mengusap punggungnya Rasulullah, menunjukkan betapa sayangnya ya, diusap punggungnya, diusap keningnya, diusap kepalanya ya. Biasanya sesuatu kalau diperlakukan seperti itu akan jinak ya. Kucing kalau dielus-elus kepalanya apa? Diem gitu kan, enggak nyatek ya. Tapi kalau dijarak, diledek, nyatek dia.
Tapi kalau dielus-elus, ya diusap-usap punggungnya, diusap-usap kepalanya, itu walaupun jenggotnya kumisnya dicabut, diam aja dia ya. Dielus-elus kepalanya, kumisnya dicabut, diam aja dia. Akan jinak, lulut ya. Wa yamsahu dhahrahu, sering diusap punggungnya Rasulullah. Ya, menunjukkan sayangnya orang tersebut, sang kakek kepada cucunya. Wa yasurru bima yarahu yasna'u, dan merasa senang dengan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Merasa senang dengan apa-apa yang dia lihat dari Rasulullah dia berbuat ya. Tidak ada perbuatan Rasulullah, tidak ada perbuatan anak ini yang dia merasa geram. Wah, anak kok kayak gini, sulit diatur, kurang ajar, enggak pernah. Ya, perasaan sang kakek seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh anak ini dia merasa senang. Walaupun naik-naik ke atas pundaknya ya, duduk di atas kepalanya sudah enggak masalah, senang. Ya, yasurru bima yarahu yasna'u, merasa senang dengan apa yang dia lihat dari sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga enggak pernah dibentak, enggak pernah dihardik, enggak pernah dicaci oleh sang kakek karena sangat sayangnya. Wa ya'taqidu anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbali, dan sang kakek merasa yakin bahwasanya bocah ini akan memiliki urusan yang sangat besar di kemudian hari nanti. Ada firasat seperti itu. Ini anak yang luar biasa, ini anak yang agung, masa depannya nanti pasti ya punya kedudukan yang sangat besar di tengah masyarakat. Ada firasat seperti itu. Dia punya keyakinan annalahu, bahwasannya bagi anak ini, yaitu bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sya'nan 'aziman, punya urusan yang sangat besar, punya urusan yang sangat agung fil mustaqbali, di kemudian hari. Walaupun dia masih anak-anak, masih kecil, 8 tahun, 9 tahun ya, tapi sudah nampak hal-hal seperti itu, tanda-tanda dia akan menjadi orang hebat, dia akan menjadi orang besar. Walakinnahu tuwfiya ba'da sanataini hina kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin wa syahraini wa asyrata ayyamin. Akan tapi sang kakek ternyata tidak bisa mengasuh jangka waktu yang lama ya. Dia sudah meninggal dunia setelah 2 tahun ya mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal mati oleh ibunya ketika berusia 6 tahun, diasuh oleh kakeknya 2 tahun, sehingga usia Rasulullah ketika diasuh oleh sang kakek ini umurnya 8 sanawatin, umurnya 8 tahun, wa syahraini lebih 2 bulan, wa asyrata ayyamin lebih 10 hari. 8 tahun 2 bulan 10 hari usia Rasulullah ketika ditinggal mati oleh kakeknya Abdul Muthalib ya. Bapak sudah enggak punya, ibu enggak punya, kakek sudah pergi ya. Ini kehidupan Rasulullah sejak kecil seperti itu. Kemudian setelah kakeknya meninggal dunia, sang kakek sebelum meninggal dunia berwasiat kepada salah seorang anaknya Abdul Muthalib, bukan Abu Thalib ya. Sang kakek Abdul Muthalib ini berpesan, berwasiat kepada salah seorang anaknya Abu Thalib, yaitu pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah, untuk mengasuh Rasulullah. Tolong ini ya, dijaga anak ini, dia akan memiliki urusan yang sangat besar ya. Perhatikan, jaga dia, jauhkan dari hal-hal yang mencelakakan dirinya. Berwasiat kepada salah seorang anaknya Abu Thalib, pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah. Berapa pamannya? Pamannya Rasulullah, amnya berapa? 9 tentunya, karena Abdul Muthalib punya 10 anak laki-laki. Nah, itu yang diamanai untuk mengasuh keponakannya ini adalah Abu Thalib, bukan paman-paman yang lainnya. Banyak pamannya ya, ada 9. Di antaranya ada seorang paman yang sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini termasuk paman Rasulullah, saudaranya Abdullah ya. Ada paman yang masuk agama Islam seperti Hamzah,
Abbas ya. Ini membantu perjuangan dakwah Rasulullah, dia masuk ke dalam agama Islam, Abbas ya. Kemudian Hamzah, ini termasuk paman Rasulullah. Hamzah meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Abu Thalib, paman Rasulullah, yang mendapatkan amanah dari bapaknya untuk mengasuh ya bocah ini. Maka setelah mendapatkan amanah dari orang tuanya, dilaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Walaupun Abu Thalib ini ternyata tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, walaupun dia mengasuh, menjaga, membela, melindungi, tapi hidayah tidak menghampiri dirinya. Berbeda dengan paman yang lain, Abbas, walaupun tidak dapat amanah untuk mengasuh Rasulullah, dia dapat hidayah. Hamzah juga demikian, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib, walaupun dia mengasuh, menjaga, melindungi, membela perjuangan dakwah Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, ini dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia dalam keadaan masih memeluk agama jahiliyah. Wa qama bi kafalatihi, ya, dikatakan ila ammihi Syafiqi. Akhirnya Rasulullah diasuh oleh pamannya Asy-Syafiq yang sangat sayang ya kepada beliau. Wa qama bi kafalatihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Thalib syaqiqu abihi. Kemudian yang mengkafil, mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal wafat oleh kakeknya adalah paman beliau Abu Thalib, saudara kandung bapaknya Abdullah. Abdullah adalah bapaknya Rasulullah. Abu Thalib adalah saudaranya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, salah seorang dari 10 anak laki-laki ya yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Waqtasahu bi fadlir rahmati wal mawaddati. Waqtasahu, maka Abu Thalib memberikan kekhususan kepada Rasulullah bi fadlir rahmah, dengan keutamaan ya kasih sayang dan rasa cinta. Wa kana mukillan minal mal. Abu Thalib ini mukillan minal mal, dalam masalah harta dia pas-pasan. Ya, bukan orang dari kalangan konglomerat yang hartanya melimpah ruah, enggak ya. Dia orangnya sederhana, pas-pasan, tidak berlebih dalam masalah ekonomi. Wa kana mukillan minal mal. Dia ya sedikit kalau ditinjau dari masalah harta yang dia miliki, ya, tapi lebih mendapatkan perhatian dari sang ayah Abdul Muttalib tadi ya, lebih disayangi, lebih dicintai. Fa barakallahu fi qalilihi, namun Allah Subhanahu wa taala memberkahi walaupun hartanya cuma sedikit. Ya, harta yang sedikit mendatangkan kebaikan bagi Abu Thalib. Ya, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fi qalilihi, Allah memberkahi di dalam harta yang sedikit tadi. Hatta kana ta'amul wahidi yusbi'u jami'a usratihi, sehingga ya makanan yang sedikit, roti cuma 1 potong ibaratnya, ini yusbi'u jami'a usratihi, bisa mengenyangkan seluruh anggota keluarganya. Ini barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu makanan sedikit ya, cuma 1 piring dimakan bareng-bareng, alhamdulillah kenyang semuanya, bisa tidur angkler semuanya. Yang mana kadang-kadang ya nasi 1 baskom, 1 wakul itu besar ya, dimakan cuma 10 orang, tapi enggak merasa kenyang, semuanya masih kurang ya, masih cari sana cari sini. Ini jangan-jangan enggak barokah ini ya makanannya. Ini kenapa kok enggak mengenyangkan makanan ini ya, dibawakan sak wakul ya, sak dandang, sak ompreng besar misalkan, yang makan cuma beberapa orang habis, tapi malam masih gerangsang lagi cari sana cari sini ya. Kok enggak mengenyangkan makanannya? Jangan-jangan enggak berbarokah. Ini makanan yang berbarokah ya, cuma sedikit ya, dibagi-bagi sak cuil, makan bismillah ya, ternyata bisa mengenyangkan dan bisa menegakkan tulang punggungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah inilah yang kita cari ya dari sesuatu yang kita miliki. Banyak kalau enggak barokah
Ini akan mencelakakan seseorang ya. Sedikit kalau berbarokah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithalul qanaati wasobri, dan Rasulullah itu merupakan permisalan dalam masalah qanaah, merasa cukup ya, dikasih makanan sedikit ya, tidak komplain kok bagian saya seperti ini ya, enggak pernah seperti itu. Ya, merasa puas dengan apa yang diberikan kepada beliau. Istilahnya orang Jawa mengatakan nerimo ya, dikasih berapapun sudah diam saja ya, dikasih sedikit sabar, dikasih banyak alhamdulillah, tidak pernah komplain ya, dan tidak pernah menuntut ya yang lebih di luar dari apa yang telah diberikan kepada beliau. Maka Rasulullah ketika hidup bersama dengan pamannya ini, beliau merupakan ya contoh dalam masalah al-qanaah. Beliau merasa cukup, merasa puas, wasobri, dan sangat bersabar ya menghadapi ya kehidupan seperti itu yang serba pas-pasan, tidak melimpah ruah, tidak sampai sisa-sisa makanan yang dihidangkan untuk beliau. Yaktafi bima qaddarallahu lahu, beliau merasa cukup dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Ini ya, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, hidup di tengah keluarga yang sangat sederhana dan pas-pasan, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan ya, di tengah-tengah Rasulullah hidup bersama dengan keluarga tersebut, diasuh oleh pamannya. Kemudian oleh sang paman ini diajak untuk melakukan perjalanan dagang sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy ya pada saat tersebut. Safaruhu ila Syami wa bahira ar-rahibu. Perjalanan Rasulullah ke negeri Sam untuk melakukan perjalanan berdagang bersama dengan pamannya ya, diajak oleh sang paman untuk ikut melakukan perjalanan tersebut ke negeri Syam. Wa bahira ar-rahib, dan di sana bertemu dengan seorang pendeta namanya Bahira, pendeta ahlul kitab yang punya ilmu ya, punya ilmu tentang agama yang turun dari langit, agama Allah Subhanahu wa taala. Bahira yang nama seorang pendeta Nasrani yang dia masih berpegang dengan agamanya. Wa arada Abu Thalibin ayakhruja bi tijaratin ila Syami fi ghairi fi'iri Quraisyin. Kemudian Abu Thalib sang paman itu ingin melakukan perjalanan ya keluar dari kota Mekah, bi tijaratin ila Syam, berdagang ke negeri Syam, fi'iri Quraisyin, bersama dengan rombongan dagang orang-orang Quraisy. Ini kebiasaan mereka ya, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i washaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka punya dua kebiasaan ya, melakukan rihlah fis syita'i washaif, pada waktu musim dingin dan pada waktu musim panas. Biasanya mereka pergi ke negeri Yaman dan juga pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Yang mana ini dulu yang memprakarsai pertama kali, yang mencetuskan seperti itu adalah Hashim. Dia pertama kali yang mencontohkan atau ya memprakarsai untuk melakukan perjalanan seperti itu. Diteruskan sampai anak cucunya, sampai zaman Abu Thalib di sini ya, masih biasa dilakukan hal seperti itu. Abu Thalib melakukan perjalanan ya, pergi dari keluar dari kota Mekah ke negeri Syam untuk berdagang bersama dengan rombongan dagang orang-orang Quraisy. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam, umur Rasulullah ketika itu itsnatai asyrota sanatan, usianya masih sekitar 12 tahun, masih anak-anak ya, 12 tahun. Ini diajak oleh sang paman, rencananya mau ditinggal tapi kasihan, anak ini kalau ditinggal di Mekah siapa yang ngurus, dia sudah enggak punya siapa-siapa, ibunya enggak ada ya, bapak enggak ada, kakek yang dulunya perhatian dengan dirinya juga sudah enggak ada. Maka oleh Abu Thalib ya, ketika berdagang pun perjalanan yang sangat jauh ini diajak Rasulullah, merasa kasihan enggak ada yang ngurus.
Ithna asyrata sanatan, umurnya 12 tahun, waqila syahraini wa asyrata ayyamin, dan ada yang mengatakan 12 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari. Fasta'dhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaqahu, ya Rasulullah sangat merasa berat ya untuk pisah dengan pamannya ini, atau pamannya enggak tega seandainya meninggalkan ya bocah ini sendirian tinggal di kota Mekah. Siapa yang ngurus, siapa yang jaga, siapa yang ngawasi. Fasta'dhama Rasulullah, dia merasa agung terhadap bocah ini seandainya ditinggal di kota Mekah, enggak tega, enggak tegel ya. Faraqa alaihi, ya maka enggak tega ini Abu Thalib meninggalkan bocah ini di kota Mekah. Wa akhadhahu ma'ahu, akhirnya diajak sekalian, sudah ayo ikut pergi ya, walaupun masih anak-anak enggak apa-apa, daripada nanti ya enggak kopen ketika ditinggal di kota Mekah jadi anak yang terlantar, diajak aja sekalian. Falamma nazala rokbu qoriban min madinati Busra, tatkala rombongan dagang ini ya sampai di suatu tempat dekat dengan kota Busra, ala masyarifis Syam, ya kota Busra ini sudah masuk di wilayah negeri Syam, ya sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh keluar dari Mekah, sudah masuk negeri Syam tapi belum masuk kotanya. Ya ketika sampai di suatu tempat kota Busra, sudah masuk wilayah negeri Syam, kharaja ilaihim ahadu kibari ruhbanin nasara, keluar ke rombongan dagang tersebut salah seorang pembesar dari pendeta orang Nasrani. Pendeta ya punya ilmu dia, dan masih berpegang teguh dengan agama yang dia anut. Tidak ada perasaan dengki, iri enggak ada, dia masih berpegang teguh dengan agama yang dia anut. Pendeta ya Nasrani yang berilmu. Itu ketika dijumpai rombongan tersebut dia masuk ya menyela-nyela ke tengah rombongan tersebut. Pendeta tersebut namanya wahwa Bakhira ar-rahibu, namanya Bakhira ar-rahib, pendeta Bakhira. Fatakhallala fi raqbi, dia masuk menyela-nyela ya di tengah-tengah rombongan. Fatakhallala, ya rombongan itu banyak ya, araan yang banyak sekali, dia masuk menyela-nyela di tengah-tengah rombongan tersebut. Hatta wasala ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia sampai kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau barisannya rapat mungkin dibuka-buka seperti itu. Ya, buka-buka barisan yang akhirnya dia sampai ke posisinya, ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhahu biyadihi, maka langsung dipegang tangannya. Pendeta ini kenal walaupun belum pernah melihat ya, tapi kenal dengan ciri-ciri anak ini. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab sucinya. Nanti akan datang seorang nabi ciri-cirian seperti ini. Ya. Di tengah-tengah rombongan ketika melakukan perjalanan kelihatan ini ada anak sama persis dengan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci. Ada tanda-tanda kenabian dalam tubuhnya. Didatangi langsung dipegang tangannya, wa qala, dia mengatakan, hadza sayyidul alamin, ini adalah penghulunya alam semesta. Ya, ini pemimpin manusia yang ada di muka bumi ini. Hadza rasulur rabbil alamin, ini adalah utusan Rabb semesta alam. Enggak ragu-ragu lagi dia. Ya, tidak dilakukan ya tanya jawab, diinterogasi ya, jangan-jangan salah. Belum dilakukan tanya jawab, digali tentang apa yang ada pada bocah ini, langsung dikatakan yakin dengan seyakin-yakinnya. Karena ciri-cirinya sama persis dengan yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dipegang tangannya, dipeluk, dikatakan inilah penghulunya alam semesta ini, pemimpin umat manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ba'atsahullahu rahmatan lil alamin. Ini orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Maka orang-orang rombongan dagang tersebut terkejut dan terheran-heran. Mereka enggak ngerti, enggak punya ilmu tentang masalah tersebut. Qalu, ya rombongan ini, orang-orang Quraisy ini bertanya, wa ma ilmuka bidzalika, bagaimana kamu tahu kalau orang ini nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala?
Kami menganggap biasa-biasa saja bayi anak ini, ya seperti anak-anak yang lainnya. Bagaimana kamu kok punya firasat seperti itu? Dari mana kamu mendapatkan ya ilmu tentang hal tersebut? Qala, pendeta Bahira mengatakan, innakum hina asyraftum minal aqabati lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajida. Dikatakan oleh sang pendeta, sesungguhnya kalian tadi ketika kalian muncul naik turun di antara perbukitan, ya ketika melakukan perjalanan, sejauh melakukan perjalanan, hina asyraftum, ya ketika kalian naik turun dari perbukitan, minal aqabah, ya di lorong-lorong jalan, di bukit-bukit, lam yabqa hajarun wala syajarun, tidak ada satu pohon pun dan tidak ada satu bebatuan pun, illa kharra sajida, melainkan ya merendah sujud kepada bocah ini. Ya, ini dilihat oleh pendeta tersebut, ada apa ini? Ya, ada rombongan datang kok dijumpai, dilihat pohon-pohon sujud semuanya, batu-batu sujud semuanya. Lam yabqa hajarun wala syajarun, tidaklah tertinggal ya satu batu pun, satu pohon pun, illa kharra sajida, melainkan mereka bersungkur sujud kepada anak tersebut. Dan dikatakan wala yasjudani illa linabiyin, dan tidaklah bebatuan dan pepohonan ini sujud kecuali kepada seorang nabi. Langsung dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ini adalah nabi yang akan diutus oleh Allah. Tidaklah bebatuan dan pepohonan itu melakukan sujud kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rifuhu, kemudian tanda yang lain, dan saya mengetahuinya bahwa dia nanti akan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, bi khatamin nubuwati, dengan stempel kenabian, ya khatam, tanda-tanda kenabian, ada stempel yang ada pada jasad Rasulullah, asfala min udrufin, min udrufi katfihi, yaitu ada stempel kenabian seperti tai lalat tapi besar, ya orang Jawa mengatakan toh, ya hitam bulat, itu letaknya asfala min udrufin, letaknya di bawah tulang rawan, di bawah pundaknya, ya yaitu mungkin punggung belakang, ya di punggung belakang bagian samping. Mithlut tufahati, seperti buah apel, jadi bukan kecil, bukan tai lalat yang cuma ya seperti lidi, enggak, gede, ya mithlut tufahah, besarnya seperti buah apel, kelihatan ya hitam di punggung bagian belakang seperti itu. Wa ana najituhu fi kutubina, dan kami menjumpai tanda-tanda kenabian di dalam buku kami seperti itu. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad, dijelaskan ciri-cirinya, ya pada fisiknya, di punggung bagian belakang itu ada stempel kenabian seperti buah apel besarnya, dan itu dilihat ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akramahum biddiyafati, kemudian pendeta ini mempersilahkan mereka untuk singgah di rumahnya untuk dijamu, ya karena ini rombongan yang sangat terhormat. Dari rombongan ini akan lahir seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendeta yang masya Allah, ya diberi hidayah oleh Allah. Sementara mungkin sebagian pendeta yang lain dari kalangan orang-orang Yahudi malah menentang, iri ya dengan orang tersebut, dia tahu tapi tidak mau beriman. Ini pendeta yang masih seperti itu, bersih hatinya, menerima kebenaran walaupun datang bukan dari kelompoknya. Tsumma akramahum biddiyafati, pendeta ini memuliakan mereka, dijamu, ya dipersilahkan untuk mampir ke rumahnya, diajak makan-makan, dimuliakan. Wa sa'ala Abu Thalibin, kemudian meminta pendeta tersebut kepada Abu Thalib, pamannya Rasulullah, yang mengajak beliau untuk ikut melakukan perjalanan, ayyaruddahu, untuk diajak pulang saja, jangan diteruskan, bahaya. Di sana di negeri Syam banyak ya orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, itu khawatir nanti terjadi sesuatu pada diri Rasulullah seandainya diteruskan, diajak ke negeri Syam, banyak orang yang hasad di sana. Ya, maka pendeta ini meminta kepada Abu Thalib untuk
mengajak pulang Rasulullah, sudah enggak usah diteruskan. Ya, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada bocah ini. Ya, di sana ditangkap, dibunuh, dipenjara dan seterusnya. Wala yuktimu bihi ilas Syam, dan supaya tidak meneruskan ya perjalanan bersama dengan Rasulullah ke negeri Syam, khaufan minal yahudi waruman, khawatir takut terhadap gangguan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi yang juga berkuasa di negeri Syam pada saat tersebut. Faradda Abu Thalib ila Makkah, akhirnya Abu Thalib mengajak pulang Rasulullah ke kota Makkah, ya, tidak diteruskan perjalanan sampai ke kota Syam ya. Jadi ini diantara perkara yang terjadi ketika Rasulullah berusia, ya, masa-masa seperti itu sudah mulai nampak tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Seorang pendeta kenal betul bahwasanya dia adalah seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.